Assalamualaikum semua. Perkenalkan, nama saya Robah dengan NIM 2014050027. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penyusunan dan pelaksanaan tes hasil belajar. Nah, di mana tugas ini merupakan tugas midterm test dari mata kuliah English Language Teaching Assessment. Oke, untuk lebih lanjut, mari kita menuju kepada slide selanjutnya. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang ciri-ciri tes hasil belajar yang baik. Nah, di dalam buku Pengantar Evaluasi Pendidikan Profesor Dr. Andus Anasudiono dijelaskan, di sini setidaknya ada 4 ciri atau karakteristik yang harus dimiliki oleh tes hasil belajar sehingga tes tersebut dapat dinyatakan sebagai tes yang baik. Nah, yang pertama itu valid, yang kedua itu reliable, kemudian yang ketiga itu objektif, kemudian yang keempat itu praktis. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ciri yang pertama dari tes hasil belajar yang baik adalah bahwa tes belajar tersebut bersifat valid atau memiliki validitas. Nah, kata valid sering diartikan dengan tepat, benar, sahih, absah. Nah, jadi kata validitas dapat diartikan dengan kata ketepatan, kebenaran, kesahihan, dan keabsahan. Apabila kata valid itu diartikan dengan fungsi tes sebagai alat pengukur, maka sebuah tes dikaitkan valid apabila tes tersebut dengan secara tepat, secara benar, secara sahih, atau secara absah dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, dengan kata lain, sebuah tes dikatakan telah memiliki validitas apabila tes tersebut dengan secara tepat, benar, sahih, atau absah telah dapat mengungkapkan atau mengukur apa yang seharusnya diungkapkan atau diukur lewat tes tersebut. Nah, jadi teman-teman, tes hasil belajar dapat dinyatakan valid apabila tes hasil belajar tersebut sebagai alat pengukur keberhasilan belajar peserta didik dengan secara tepat, benar, sahih, atau absah telah dapat mengukur atau mengungkapkan hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik setelah melakukan atau menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua itu ada cirinya yaitu reliabilitas. Nah, di sini kata reliabilitas sering diterjemahkan dengan kata lain stability atau kemantapan, atau bisa juga disebut dengan konsistensi. Nah, apabila istilah tersebut dikaitkan dengan fungsi tes sebagai alat pengukur mengenai keberhasilan belajar peserta didik, maka sebuah tes hasil belajar dapat dinyatakan reliable apabila hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan tes tersebut secara berulang kali terhadap subjek yang sama senantiasa menunjukkan hasil yang tetap sama atau sifat ajek dan stabil. Nah, dengan demikian suatu ujian dikatakan telah memiliki reliabilitas atau daya keajekan pengukur apabila skor-skor atau nilai-nilai yang diperoleh para peserta ujian untuk pekerjaan ujiannya adalah stabil, kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja ujian itu dilaksanakan, diperiksa, atau dinilai. Oke, kemudian ciri yang ketiga dari tes hasil belajar yang baik adalah bahwa tes hasil belajar tersebut bersifat objektif. Nah, dalam hubungan ini, sebuah tes hasil belajar dapat dikatakan sebagai tes hasil belajar yang objektif apabila tes tersebut disusun atau dilaksanakan menurut apa adanya. Nah, ditinjau dari segi isi atau materi tesnya, maka istilah apa adanya itu mengandung pengertian bahwa materi tes tersebut adalah diambilkan atau bersumber dari materi atau bahan pelajaran yang telah diberikan sesuai dengan sejalan dengan tujuan instruksional khusus yang telah ditentukan. Nah, jadi begitu teman-teman. Kemudian yang keempat, ciri yang keempat dari tes hasil belajar yang baik ialah bahwa tes hasil belajar tersebut bersifat praktis. Nah, atau practicability. Nah, dan ekonomis. Bersifat praktis mengandung pengertian bahwa tes hasil belajar tersebut dapat dilaksanakan dengan mudah karena tes itu bersifat sederhana, dalam arti tidak memerlukan peralatan yang banyak atau peralatan yang sulit pengadaannya. Kemudian yang kedua, lengkap, dalam arti bahwa tes tersebut telah dilengkapi dengan petunjuk mengenai cara pengerjaannya, kunci jawabannya atau pedoman scoringnya telah dan serta penentuan nilainya. Bersifat ekonomis mengandung pengertian bahwa tes hasil belajar tersebut tidak memakan waktu yang panjang dan tidak memerlukan tenaga serta biaya yang banyak. Oke, kemudian jadi itulah 4 ciri-ciri tes hasil belajar yang baik.
Oke, selanjutnya kita menuju kepada slide selanjutnya. Baik, kemudian yang kedua kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan tes hasil belajar. Nah, prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan tes hasil belajar itu ada 6. Yang pertama, tes hasil belajar harus dapat mengukur secara jelas hasil belajar atau learning outcomes yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan instruksional. Nah, kejelasan mengenai pengukuran hasil belajar yang dikehendaki akan memudahkan bagi guru dalam menyusun butir-butir soal tes hasil belajar. Kemudian yang kedua, itu butir-butir soal tes hasil belajar harus merupakan sampel yang representatif dari populasi bahan pelajaran yang telah diajarkan. Nah, sehingga dapat dianggap mewakili seluruh performance yang telah diperoleh selama peserta didik mengikuti suatu unit pengajaran. Kemudian yang ketiga, bentuk soal yang dikeluarkan dalam tes hasil belajar harus dibuat bervariasi sehingga betul-betul cocok untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan sesuai dengan tujuan tes itu sendiri. Nah, misalnya untuk mengukur hasil tes belajar yang berupa keterampilan nih, misalnya tidak dapat kalau hanya menggunakan soal-soal yang berbentuk essay test yang jawabannya hanya menguraikan dan bukan melakukan atau mempraktekkan sesuatu. Demikian pula untuk mengukur kemampuan menganalisis suatu prinsip tidak cocok jika digunakan butir-butir soal yang berbentuk objective text yang pada dasarnya hanya mengungkap daya ingat peserta didik. Kemudian yang keempat, tes hasil belajar harus didesain sesuai dengan kegunaannya untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Nah, pernyataan tersebut mengandung makna bahwa desain tes hasil belajar harus disusun relevan dengan kegunaan yang dimiliki oleh masing-masing jenis tes. Desain dari placement test, yaitu tes yang digunakan untuk penempatan siswa dalam suatu jenjang atau jenis program pendidikan tertentu. Nah, sudah barang tertentu akan berbeda dengan desain formative test, yaitu tes yang digunakan untuk mencari umpan balik guna memperbaiki proses pembelajaran, baik bagi guru maupun bagi siswa, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kelima, tes hasil belajar harus memiliki reliabilitas yang dapat diandalkan. Artinya, setelah tes hasil belajar itu dilaksanakan berkali-kali terhadap subjek yang sama, itu dilaksanakan berkali-kali, hasilnya selalu sama atau relatif sama. Nah, dengan demikian, tes hasil belajar itu hendaknya memiliki keajekan hasil pengukuran yang tidak diragukan lagi. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, tes hasil belajar di samping harus dapat dijadikan alat ukur pengukuran keberhasilan belajar siswa, juga harus dapat dijadikan untuk mencari informasi yang berguna untuk memperbaiki cara belajar siswa dan cara mengajar guru itu tersendiri. Oke, jadi itu merupakan prinsip-prinsip dasar dalam menyusun tes hasil belajar. Oke, kemudian kita akan membahas tentang bentuk-bentuk tes hasil belajar dan teknik penyusunannya. Nah, yang pertama, apa sih tes uraian tersebut? Nah, tes uraian atau essay test yang juga sering dikenal dengan istilah tes subjektif atau subjective test adalah salah satu jenis tes hasil belajar yang memiliki beberapa karakteristik yang sebagaimana yang pertama itu tes tersebut berbentuk pertanyaan atau perintah yang menghendaki jawaban berupa uraian atau paparan kalimat yang pada umumnya cukup panjang. Nah, kemudian yang kedua, bentuk-bentuk pertanyaan atau perintah itu menuntut kepada testi untuk memberikan penjelasan. Nah, komentar, penafsiran, membandingkan, membedakan, dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, jumlah butir soalnya umumnya terbatas, yaitu berkisar antara 5 sampai dengan 10 butir. Yang keempat atau yang terakhir, pada umumnya butir-butir soal tes uraian itu diawali dengan kata-kata jelaskan, bla 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 bla. Kemudian terangkan, bla 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 bla, uraikan, mengapa, bagaimana, atau kata lain yang serupa dengan itu. Oke, jadi kemudian kita akan membahas tentang penggolongan tes objektif. Nah, tadi kan subjektif nih. Nah, sekarang penggolongan, kemudian tes objektif. Nah, jadi kita ketahui terlebih dahulu apa sih tes objektif tersebut. Nah, tes objektif atau objective test yang juga dikenal dengan istilah tes jawaban pendek atau short answer test. Nah, tes ya atau tidak
yes or no test. Nah, tes model baru atau new type test adalah salah satu jenis tes hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal atau items yang dapat dijawab oleh testi dengan jalan memilih salah satu atau lebih di antara beberapa kemungkinan jawaban yang telah dipasangkan pada masing-masing items, atau dengan jalan menuliskan atau mengisikan jawaban berupa kata-kata atau simbol-simbol tertentu pada tempat atau ruang yang telah disediakan untuk masing-masing butir item yang bersangkutan. Nah, kemudian tes daripada subjektif tes ini itu ada beberapa golongan, teman-teman. Yang pertama, tes objektif berbentuk benar atau salah atau true false test. Kemudian yang kedua, tes objektif berbentuk menjodohkan atau matching test. Kemudian yang ketiga, tes objektif berbentuk melengkapi atau completion test. Kemudian yang keempat, tes objektif berbentuk isian atau fill-in test. Dan yang kelima atau yang terakhir, tes objektif berbentuk pilihan ganda atau multiple choice item test. Oke, itu tadi penjelasan daripada jenis bentuk hasil tes belajar dan teknik penyusunannya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik pelaksanaan tes hasil belajar. Nah, yang pertama itu teknik pelaksanaan tes tertulis. Nah, dalam pelaksanaan tes tertulis itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya, teman-teman. Yang pertama, agar dalam mengerjakan soal tes para peserta tes mendapat ketenangan, seyogyanya ruang tempat berlangsungnya tes dipilihkan yang jauh daripada keramaian, kebisingan, suara hiruk-pikuk, dan lalu lalang orang. Kemudian yang kedua, ruangan tes harus cukup longgar, tidak berdesak-desakan. Tempat duduk diatur dengan jarak tertentu yang memungkinkan tercegahnya kerjasama yang tidak sehat di antara testi. Kemudian yang ketiga, ruangan tes sebaiknya memiliki sistem pencahayaan dan pertukaran udara yang baik. Kemudian yang keempat, jika dalam ruangan tes tidak tersedia meja tulis atau kursi yang memiliki alas tempat tulis, maka sebelum tes dilaksanakan, hendaknya sudah disiapkan alat berupa alat tulis yang terbuat dari tiplex, hardboard, atau bahan lainnya, sehingga testi tidak harus menuliskan jawaban soal tes yang diletakkan di atas paha sebagai alas tulisannya. Kemudian yang kelima, agar testi dapat memulai mengerjakan soal tes secara bersamaan, hendaknya lembar-lembar soal-soal tes diletakkan secara berbalik, sehingga tidak memungkinkan bagi testi untuk membaca dan mengerjakan soal lebih awal daripada teman-temannya. Kemudian yang keenam, yaitu dalam mengawasi jalannya tes, pengawas hendaknya berlaku wajar. Artinya jangan terlalu banyak bergerak, terlalu sering berjalan dalam ruangan tes sehingga mengganggu konsentrasi testi. Sebaliknya, pengawas tes juga jangan terlalu duduk di atas kursi sehingga dapat membuka peluang bagi testi yang tidak jujur untuk bertindak curang atau menyontek. Kemudian yang ketujuh, sebelum berlangsungnya tes, hendaknya sudah ditentukan lebih dahulu sanksi yang dapat dikenakan kepada testi yang berbuat curang. Kemudian yang kedelapan, sebagai bukti mengikuti tes harus disiapkan daftar hadir yang harus ditandatangani oleh seluruh peserta tes. Kesembilan, jika waktu yang ditentukan telah habis, hendaknya testi diminta untuk menghentikan pekerjaannya dan secepatnya meninggalkan ruangan tes. Kemudian yang kesepuluh, untuk menjaga timbulnya berbagai kesulitan di kemudian hari, pada berita acara pelaksanaan tes harus dituliskan secara lengkap berapa orang testi yang hadir dan siapa yang tidak hadir dengan menuliskan identitas atau nomor urut dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu teknik pelaksanaan tes lisan. Nah, teknik pelaksanaan tes lisan juga ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, sebelum tes lisan dilaksanakan, seyogyanya tester sudah melakukan inventarisasi berbagai jenis soal yang akan dilakukan kepada testi dalam bentuk lisan tersebut, sehingga tes lisan dapat diharapkan memiliki validitas yang tinggi, baik dari segi isi maupun konstruksinya. Kemudian yang kedua, setiap butir soal yang telah ditetapkan untuk diajukan dengan tes lisan itu juga harus disiapkan sekaligus pedoman atau anca-ancar jawaban betulnya. Kemudian yang ketiga, jangan sekali-sekali menentukan skor atau nilai hasil tes lisan setelah seluruh testi menjalankan tes lisan. Yang keempat, tes hasil belajar yang dilaksanakan secara lisan hendaknya jangan sampai menyimpang atau berubah arah dari evaluasi menjadi diskusi. Kemudian yang kelima,
Dalam rangka menegakkan prinsip objektivitas dan prinsip keadilan, dalam tes yang dilaksanakan secara lisan itu, tester hendaknya jangan sekali-kali memberikan angin segar atau memancing-mancing dengan kata-kata, kalimat-kalimat atau kode-kode tertentu yang sifatnya menolong testi tertentu dengan alasan tertentu. Nah, yang keenam, tes lisan harus berlangsung secara wajar. Yang ketujuh, sekalipun acap kali sulit untuk dapat diwujudkan, namun sebaiknya tester mempunyai pedoman atau anca-anca yang pasti berapa lama atau berapa waktu yang disediakan bagi setiap peserta dalam menjawab soal-soal yang diberikan. Nah, yang kesembilan, yang kedelapan, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam tes lisan hendaknya dibuat bervariasi. Dalam arti bahwa sekalipun inti persoalan yang ditanyakan itu sama, namun cara pengajuan pertanyaan dibuat berlainan atau beragam. Yang ke-9 atau yang terakhir, sejauh mungkin dapat diusahakan agar tes lisan itu berlangsung secara individual atau satu demi satu, jadi tidak berkelompok ya teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga itu teknik pelaksanaan tes perbuatan. Oke. Dalam melaksanakan tes perbuatan itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh tester. Yang pertama, tester harus mengamati dengan secara teliti cara yang ditempuh oleh testi dalam menyelesaikan tugas yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, agar dapat dicapai kadar objektivitas setinggi mungkin, hendaknya tester jangan berbicara atau berbuat sesuatu yang dapat mempengaruhi testi yang sedang mengerjakan tugas tersebut. Kemudian yang ketiga, dalam mengamati testi yang sedang melaksanakan tugas itu, hendaknya tester telah menyiapkan instrumen berupa lembaran penilaian yang di dalamnya telah ditentukan hal-hal apa sajakah yang harus diamati dan diberikan penilaiannya. Nah, jadi itu merupakan teknik-teknik pelaksanaan tes dan hasil belajar, teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu saja penjelasan singkat atau uraian singkat dari saya mengenai teknik penyusunan dan pelaksanaan tes hasil belajar. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah-salah kata atau yang kurang, karena as we know, nobody is perfect. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.